Rahayu Kang. Rahayu Mas. Betul. Ada yang ingin saya tanyakan, masalah pusakanya orang hidup itu apa? Pusaka orang hidup. Belumnya Masnya dari mana ini? Saya dari Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Ini ya Mas ya. Orang hidup itu sebenarnya diberikan salah satu pusaka dari Tuhan yang terkadang itu tidak disadari oleh orang itu sendiri, terkadang jarang digunakan, bahkan orang itu sering tidak menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka merasa lebih rendah daripada yang lainnya dan mengunggulkan yang lainnya. Pusaka orang hidup yang paling utama itu adalah akal pikiran. Jadi kalau semacam jimat, res, apa itu, dan kesaktian-kesaktian yang lainnya itu sebenarnya tidak ada gunanya. Masalahnya pusaka ataupun raja ataupun apapun itu bisa menjadi sakti karena siapa? Karena dari pikiran kita juga itu. Ya. Keris bisa sakti bukan karena kerisnya tapi yang megang. Jadi ada manfaatnya ya karena yang megang kan. Siap. Iya. Itu sebenarnya itu. Dan selain pikiran itu nanti akan menimbulkan keyakinan ataupun yang dinamakan kalau orang sekarang itu PD, percaya diri. Ya. Nah, keyakinan itu adalah di saat kita percaya dengan diri kita terhadap sesuatu, yaitu dijadikan namanya keyakinan. Kayak kita percaya dengan adanya Tuhan, yaitu sebuah keyakinan ataupun ketauhidan. Makanya orang hidup itu sekarang kebanyakan melupakan pusaka yang benar-benar diberikan oleh Tuhan, mengikuti sesuatu yang diciptakan mereka sendiri. Orang hidup itu sebenarnya simpel kok Mas. Sampai punya masalah kayak apapun, usaha, mau rezeki, mau sakit, mau jodoh lah ayo. Sampai mau berpikir selesai. Orang itu cenderungnya bingung dulu karena apa? Mengikuti rasanya. Padahal rasa itu asalnya dari pikiran, ya kan? Iya. Sampai di saat merasakan kopi itu bisa sampai bilang manis, pahit. Itu kan yang menentukan siapa? Kan pikiran kita. Karena apa? Sudah ada di sini rasa manis, pahit itu sudah terprogram di sini. Sampai tinggal merasai melewati indera perasa. Akhirnya sampai di sini menentukan, oh ini manis, oh ini pahit. Sama permasalahan itu. Jangan hanya sekedar dirasakan, tapi yo difikirkan solusinya bagaimana. Kalau diri kita sudah tidak mampu, pikiran kita sudah tidak mencapai untuk sebuah solusi, baru kita dengan orang lain berbagi masalah. Enggak, kalau orang sekarang sedikit-sedikit cari orang pinter, cari orang. Ya kalau sampai nyarinya orang pinter dan akhirnya sampai dipinteri, yo wes, otomatis kuwi. Karena apa yang sampean cari orang pinter. Sekali-kali sampean wis tak golek wong sing ngerti ataupun cari orang paham aja lah. Biar apa? Memberi pemahaman, memberi pencerahan kepada sampean semuanya. Ini salah orang ini sebenarnya sebuah kata-kata itu bisa menjadi bumerang. Tak golek wong pinter. Akhirnya jare bareng kapusan, wah aku kapus lah sampean golek wong pinter kok. Nek dipinteri yo wis to. Nah sampean golek wong paham, sampean oleh pencerahan kan, oleh solusi. Iya. Masalahnya jadi sesepuh itu, masa sendiri juga ngalami ya dicari orang gitu ya untuk menyelesaikan solusi.
bukan kita itu harus sakti, harus punya ilmu tinggi, harus bisa nerawang, harus bisa kebatinan, tidak penting. Jadi sesepuh itu yang penting di saat ngomong, di saat nuturi itu juga harus memberikan solusi. Orang anggar nyangkem ae. Ya. Kayak gitu. Banyak kan kayak gitu. Lalu gini Kang, ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Saya itu dititipkan sebuah pusaka. Ini katanya buat ini katanya buat ini. Itu gimana Kang? Itu sampan sudah tahu atau katanya? Katanya Kang. Nah, itu loh susah ya. Nek wis katanya kan susah toh, Mas. Ya siap. Ya kan? Ya. Gini coba. Mas sampan kerja nguli. Nanti gajimu 70.000 kan gitu. Itu katanya kan, kata saya, tapi sampan jalani. Betul. Sampan dapat juga 70.000. Bukan hanya katanya saja. Nah, sekarang pusaka itu yang katanya bisa untuk itu kan akhirnya mendorong diri sampean menjadi sugesti dalam diri sampean, masuk ke akal pikiran sampean, akhirnya apa? Sampean percaya diri, yakin kalau bahwa pusaka ini nanti saya pasti ini kan gitu. Betul, betul. Berarti yang membuat pusaka ini menjadi seperti ini kan bukan pusakanya, Sugestinya ya. nah, diri sampean toh. Betul, betul. Karena dari katanya itu tadi. Betul. Siap, siap. Karena sesuatu yang katanya itu belum pasti, wong katanya kok. Ceritanya kan belum pasti. Kecuali sampean sudah bisa membuktikan sendiri. Tapi kalau bagi saya tidak ada pusaka itu yang sakti di dunia ini kecuali yang ada dalam diri kita sendiri. Karena di situ wujud dari roh khilafi ataupun rohnya Tuhan yang diberikan untuk menghidupi raga kita. Karena raga kita ini hanya ragangan ataupun hanya wadah atau tempat saja. Kalau tidak ada roh yang menghidupkan dan juga menghidupi diri kita, kita itu juga tidak hidup. Siap. Pusaka itu kan jadi hidup karena sampean hidupkan. Betul, betul. Ya kan? Jadi ada manfaatnya karena sampean manfaatkan. Jadi ada gunanya, jadi ada kesaktiannya karena sampean pegang, sampean gunakan. Kalau enggak ya biasa aja ya, besi itu. Tidak dipakai apa-apa. Cuma orang itu terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya hanya sepele. Terkadang orang itu terlalu heran gitu loh. Dia itu percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Tapi dia itu selalu heran gitu. Sedikit-sedikit heran, sedikit-sedikit heran. Akhirnya apa? Ya mudah terpengaruh lah. Dia itu mengikuti rasa yang ada dalam dirinya itu tadi kan gitu. Ya, ya. Itu kalau soal pusaka itu tadi. Makanya pusaka yang paling maha dahsyat, yang paling luar biasa, yang mungkin kekuatannya itu tidak bisa diprediksikan oleh siapapun, yaitu akal pikiran kita. Di saat didorong dengan keyakinan yang tinggi, di situ sampean dalam hidup sampean itu akan memiliki karya yang luar biasa, yang akhirnya menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah sejarah yang sampean nanti akan dikenang di saat sampean sudah tidak ada di dunia ini. Makanya orang hidup itu kalau bisa kita bikin sejarah agar apa? Untuk cerita anak cucu kita, dan akhirnya anak cucu kita itu juga mengenang kita, tidak melupakan leluhurnya gitu loh. Jadi kalau ditanya orang leluhurmu siapa, itu ada ceritanya. Itu simple sebenarnya, orang hidup itu simple. Yaitu tentang, kalau tentang pusaka ya itu tidak ada yang melebihi kekuatan pikiran, karena pikiran itu adalah cakra mahkota kita, itu adalah tempat di mana kita mendapatkan hidayah dari Tuhan. Di situ terhubungnya di situ dan disalurkan ke seluruh tubuh manusia. Makanya raga manusia itu bisa hidup
itu karena ada saraf, nadi, ada otot, ada tulang sumsum, ada sedulur papat lima pancer lah. Itu pun yang memprogram adalah pikiran kita. Karena pada dari sini itu turun semua. Itu yang tangan kita bisa gerak gini, mata berkedip, kita bisa ngomong, itu karena ada program dari pusaka itu tadi ya, yaitu pikiran itu tadi. Nah, ini sebenarnya penjelasan tentang yang sampean tanyakan.